Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wahidin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah shodiqul wadir amin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Wala haula wala quwata illa billah aliyul azim. Yang terhormat Bapak Ustadz Dedi Haryadi dan ibu-ibu Majelis Ilmu Salsabila rahimahumullah. Alhamdulillah kita kembali lagi memulai kajian yang biasanya dilakukan namanya seringkali dengan Zoom. Tapi kemarin ini kita alhamdulillah sudah mulai offline. Jadi baru hari ini kita kembali lagi dengan Zoom. Dan alhamdulillah juga kita Ustadz Dedi sudah bersedia untuk memberikan kajiannya. Dan pagi hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai Rihlatun Bada Rihlatin, yaitu seni meraih keberkahan hidup. Sangat menarik sekali ini. Untuk mencapai keberkahan hidup ini mungkin kita mempunyai kunci-kunci atau rahasianya yang akan nanti dijabarkan oleh Ustadz Dedi. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustadz Dedi untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustazi. Suara saya sudah cukup terdengar jelas, Bunda Dian ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Baik. Mohon izin Bu Hani, Bunda Kemala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikunna bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakillah Bunda Dian yang memandu di kajian MT Salsabila pagi hari ini. Semoga dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Amin. Juga yang teramat saya takdimi, saya muliakan, saya hormati Bunda Kemala Chandra juga sama di kajian pagi hari ini. Semoga dan dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh pengurus MT Salsabila, ada Bu Hani juga. Mudah-mudahan terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini bersama MT Salsabila untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertabur ilmi taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah, dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di bulan-bulan yang Allah istimewakan di dalam Al-Quran, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulqa'dah dan kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Di mana kata Allah di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, dari 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang kata Ibnu Abbas, di 4 bulan ini seluruh pahala kita dilipat gandakan dan seluruh dosa-dosa pun yang kita lakukan pun akan dilipat gandakan dosanya. 4 bulan itu kata Ibnu Abbas, sebagaimana hadis Rasulullah adalah
bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Dan kita sedang ada di bulan Dzulqa'dah menuju bulan Dzulhijjah, Bunda Dian ya. Ya. Mudah-mudahan juga pertemuan iman kita di pagi hari ini bersama MT Salsabila menjadi lipatan-lipatan kebaikan buat kita semua, pemantas kita mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Sungguh sangat berbahagia saya bisa silaturahim kembali dengan MT Salsabila setelah sekian purnama dan dasawarsa. Tidak sempat bersilaturahim. Dan ada rencana Bunda Kemala kita akan ada offline ya. Saya mudah-mudahan nanti lain waktu setelah pulang haji bisa silaturahim ke Jakarta insya Allah. Alhamdulillah ditunggu Ustaz. Ya insya Allah Bunda Dian. Dan mohon izin juga ini sangat berbahagia 2 hari lagi saya berangkat ke Tanah Suci bersama Ustadz Wijayanto mendampingi 125 jamaah haji dari Khalifah Tour ya. Mohon doa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kemakmuran buat kami semua insya Allah. Amin, amin insya Allah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, bunda-bunda yang tahun ini belum berangkat ke Tanah Suci, segera Allah undang kembali beserta keluarga tercinta untuk kembali bisa merasakan nikmat dan lezat ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin amin. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ini hari-hari masih berbicara tentang keistimewaan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi kita akan masuk puncak dari ibadah tahunan yang dilaksanakan umat Islam, yaitu ibadah haji bagi yang ke Tanah Suci dan ibadah kurban ya Bunda Dian bagi yang tidak ke Tanah Suci. Maka memang bahasan kita seputar ini saja dulu ya, tentang bagaimana cara kita memaknai bulan-bulan yang Allah istimewakan dan spesialkan dalam setahun ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Beberapa hari sebelumnya di sebuah kajian di MT Madani kalau tidak salah, saya sampaikan begini Bunda Dian ya, bahwa kita sudah lepas dari bulan Ramadan dan sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Ramadan adalah puncak ibadah umat Islam secara keseluruhan, dan Dzulhijjah adalah puncak ibadah umat Islam yang berangkat ke Tanah Suci ya. Jadi kita sudah keluar di bulan Ramadan, masuk bulan Dzulhijjah. Ini disebut oleh ulama dengan rihlatun ba'da rihlatin. Nah itu. Dari satu perjalanan menuju perjalanan berikutnya. Dari satu traveling menuju traveling berikutnya. Dari satu wisata menuju wisata berikutnya. Itu disebut dengan rihlatun ba'da rihlatin. Ya. Itu maksudnya dari Ramadan ke Dzulhijjah begitu Bunda Kemala. Ya. Itu istilah yang dibangun oleh para ulama terkait dengan apa arti ar-rihlatu ba'da rihlati. Sebetulnya secara sederhana Bunda Dian, dari Ramadan menuju Dzulhijjah. Dari satu traveling menuju traveling berikutnya. Ya. Itu maksudnya ibu-ibu sekalian ya. Nah, kenapa harus Ramadan dan Dzulhijjah? Nah, ini memang kaidahnya. Ramadan itu bulan Syahrut Ta'ah. Ya. Dan Dzulhijjah itu disebut dengan Syahrut Tadhiyah. Ramadan disebut dengan bulan penuh ketaatan dan Dzulhijjah disebut dengan bulan penuh pengorbanan. Jadi dari satu perjalanan menuju perjalanan berikutnya. Jadi dari bulan yang penuh ketaatan menuju bulan penuh pengorbanan begitu. Paham Bunda-bunda insya Allah ya? Insya Allah. Nah ini kaidahnya. Karena memang dari 12 bulan dalam setahun itu ada 2 bulan yang momentumnya besar umat Islam. Di Ramadan ya ada ibadah Ramadan, di Dzulhijjah ada ibadah haji. Ada ibadah haji ya begitu. Nah ini bunda-bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi, rihlatun ba'da rihlatin, dari satu perjalanan menuju perjalanan berikutnya, dari bulan Ramadan menuju bulan Dzulhijjah. Itu artinya dari bulan penuh ketaatan menuju bulan penuh pengorbanan. Ya, Syahrut Ramadan syahrut ta'ah,
wa Dzulhijjah syahrut tadhiyah. Ramadan bulan penuh ketaatan, dan Rajab dan Dzulhijjah bulan penuh pengorbanan. Ini sudah paham dulu belum bunda-bunda tentang bab judul ya? Ya, sudah. Jadi ini hanya untuk perpindahan dari Ramadan ke Zulhijjah aja ya Ustaz ya? Kalau betul. tidak begitu, nggak ada. Enggak, Bukan lagi. memang itu enggak, memang istilahnya begitu Bunda Dian. Okay. Jadi nanti kalau kita menemukan kalimat arihlatu ba'da arihlatin, itu bukan dari Singapura ke Kapadokia, bukan Bunda Dian ya. Oh gitu. Jadi hanya Ramadan aja ke Zulhijjah gitu. Dari Ramadan ke Dzulhijjah ya, bukan dari Jordan ke Palestina atau Palestina ke Mesir ya. Itu istilahnya bukan itu. Oke. Jadi arihlatu ba'da rihlati itu dari Ramadan ke Dzulhijjah. Dari bulan penuh ketaatan menuju bulan penuh pengorbanan. Begitu ya bunda-bunda. Ya. Nanti dari sini akan muncul nanti dua kaidah. Ya. Baik. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan penuh ketaatan? Ya, sudah sama-sama kita rasakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bulan penuh dengan segala limpahan amal soleh. Ya kan? Dari saumnya, dari tilawahnya, dari tarawehnya, dari sedekahnya, dari itikafnya, dari zikirnya, dari apalagi bunda-bunda, semua itu berlimpah di bulan Ramadan. Makanya Bunda Dian kata ulama, ya'ti Ramadan ya lil khair kama yahminul mator al goyum. Sebagaimana awan hitam membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Ya, itu kata ulama. Sebagaimana awan hitam membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Ya, tidak ada bulan yang menghimpun segala amal soleh itu kecuali bulan apa? Bulan Ramadan. Apapun di bulan Ramadan itu ada tentang bab amal soleh. Betul ibu-ibu ya? Iya. Maka tidak ada bulan yang penuh dengan segala ketaatan kecuali bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut dengan syahrut ta'ah, bulan penuh dengan ketaatan. Ya. Mudah-mudahan bunda-bunda tahun depan Allah pertemukan kita kembali ya dengan bulan Ramadan agar kita kembali bisa mempersembahkan karya-karya ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Amin. Bunda Dian setiap Ramadan menyapa kita kadang selalu kehilangan orang-orang yang kita cinta ya. Bisa orang tua, Bunda Yuniarti, mohon izin Bunda Yuniarti ditutup dulu, di off. Baik. Nah ini disebut dengan bulan penuh ketaatan. Kita kita baru keluar dari bulan Ramadan kemarin ya. Nah sekarang kita akan masuk bulan Rajab yaitu bulan apa? Dzulqa'dah yaitu syahrut tadhiyah, bulan penuh pengorbanan. Ya. Bapak Ibu, bagi yang tidak berangkat haji, ada pengorbanan nggak yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah? Ada, yaitu menyembelih kurban. Itu bukti pengorbanan ya, sebagaimana dulu kisahnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini sebuah pengorbanan. Terutama bagi yang berangkat haji, itu pengorbanannya ada 3. Ya. Pertama adalah malan kathiron, harta yang tidak sedikit. Ya. Saya nanti tanggal 17 besok membawa 125 jamaah haji plus dan puroda, kemudian. Tentu saja kan juga, ya. Harganya dari 300 juta yang plus sampai 500 juta yang puroda ya. Ini ibadah yang memang tidak sedikit biaya pengorbanan biayanya. Sekarang juga haji reguler sudah naik ya, harganya sekitar 50 jutaan. Kemudian pengorbanan yang kedua bagi yang berangkat haji adalah waktan tawila, waktu yang tidak sebentar. Saya nanti akan membawa jamaah 24 hari, jamaah reguler 40 hari.
meninggalkan keluarga, meninggalkan pasangan, kadang meninggalkan anak-anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan besti-besti ya di tanah air, meninggalkan grup-grup beringka ya, beringka itu beringka dia. Kita tinggalkan semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja ini adalah pengorbanan waktu yang tidak ringan, waktu yang tidak sebentar. Jamaah reguler 40 hari, jamaah plus 24 hari ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah pengorbanannya dan fisik yang tidak ringan. Fisik yang tidak ringan, apalagi saya baru pulang kemarin, Syawal berada di Tanah Suci, itu sudah 42 derajat. Padahal belum puncak musim panas. Dan dipastikan haji tahun ini akan banyak sekali, berbeda dengan haji tahun 2022. Dipastikan suasananya akan semakin crowded ya. Ditambah kadang makanan yang tidak sesuai dengan selera lidah kita, Bu Dadian. Toilet di Mina, di Arafah, satu toilet harus ditunggu 40 orang begitu ya. Ini menunjukkan bahwa fisik yang tidak ringan. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang membutuhkan 3 pengorbanan. Harta yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, dan fisik yang tidak ringan. Di tanah air, kita pun berkorban atau berkurban untuk mempersembahkan daging kurban kan, karena kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhohi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang punya keluasan rezeki namun tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Dan ternyata saya dapat informasi dari teman-teman yang paling murah sekarang itu untuk kambing 3, juta ya kalau tidak salah. Itu yang baru kelas apa ya? Yang kelas biasa ya. Padahal padahal kata Al-Qur'an, kurban itu harus budnan, harus hewan yang gemuk, yang berkualitas ya. Kalau kambing ya yang tipe A atau apa itu. Sapi yang limosin dan lain sebagainya. Domba ya. Betul. Ini menunjukkan memang di bulan Zulhijjah umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berkurban. Gitu. Di bulan Ramadan umat Islam dituntut untuk banyak melaksanakan ketaatan, dan di bulan Zulhijjah umat Islam dituntut untuk banyak melakukan pengorbanan. Nah, ini bunda-bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi, yang disebut dengan Ramadan Syahrut Ta'ah dan Dzulhijjah Syahrut Tadhiyah. Ramadan bulan ketaatan dan Dzulhijjah bulan pengorbanan ya. Begitu. Baik. Dari sini Bunda, dari istilah ar-rihlatu ba'da rihlati, kita akan memunculkan 2 kaidah umum ya. Sebagai pilar umat Islam atau sebagai pilar kita dalam beragama ini. Tadi Ramadan bulan apa, Bunda-bunda? Ramadan. Bulan ketaatan. Bulan penuh ketaatan. Kalau Dzulhijjah? Bulan penuh pengorbanan. Nah, itu rumusnya ada 2 nanti. Yang pertama, at-ta'ah tahtaju ila tadhiyah. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Ini kaidah pertama. Pelajaran berharga dari Ramadan sebagai bulan ketaatan dan dari Dzulhijjah sebagai bulan pengorbanan. Maka kaidah yang pertama yang muncul adalah ketaatan membutuhkan pengorbanan. Maka bunda-bunda, semakin besar jiwa-jiwa pengorbanan kita, maka akan semakin baik ketaatan kita. Dan jangan pernah bermimpi untuk bisa melakukan ketaatan kalau kita tidak mau berkorban. Kenapa? Karena ketaatan pasti membutuhkan pengorbanan. Saya tanya bunda-bunda, kita ngaji pagi hari ini bersama MT Salsabila, ini sebuah ketaatan bukan? Ya. Ya, ada pengorbanan nggak yang kita persembahkan? Ada. Pengorbanan waktu, pengorbanan tidak goes, pengorbanan tidak beringkak ya, tidak kesana kemari. Ada banyak pengorbanan. Kita pengorbanan meninggalkan dulu pekerjaan di rumah, pengorbanan dulu kita meninggalkan banyak pekerjaan kan? Karena nggak mungkin kalau kita tidak mengorbankan, nggak mungkin kita bisa berbuat ketaatan ngaji bersama-sama pagi hari ini.
Bunda-bunda tahajud jam 3 pagi. Itu ketaatan. Ketaatan. Ada pengorbanannya tidak? Ada. Pengorbanannya apa Bunda Dian? Tahajud jam 3. Ya, Pengorbanan menahan rasa kantuk. ya. Pengorbanan meninggalkan tempat tidur dengan selimut dan bantalnya. Pengorbanan Ya. meninggalkan mimpi. Pengorbanan meninggalkan mimpi. Ya. Ada banyak pengorbanan di setiap ketaatan itu. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa melakukan ketaatan tanpa dia mau berkorban, sekalian. Ya kan? Coba kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ada pengorbanan nggak yang kita lakukan? Pengorbanan tidak makan, pengorbanan tidak minum, pengorbanan menjaga syahwat. Maka bunda-bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Amin. ketaatan itu tidak mudah, membutuhkan jiwa-jiwa pengorbanan. Ya, bersedekah itu ketaatan bukan? Ketaatan ada pengorbanan nggak? Ada. Uang yang kita usahakan, yang banting tulang kita cari di siang dan malam, kita diberikan kan? Kita berikan kepada orang lain, itu pengorbanan banget gitu. Makanya kita lihat bunda-bunda, kita lihat bisa kisah tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail. Pertama pengorbanannya adalah Ibrahim ini kan merindukan Ismail, itu kan sudah sekian puluh tahun ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan seorang putra kan. Di usia yang sudah mau sampai 100 tahunan, Nabi Ibrahim berdoa sama Allah kan, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahi kami anak yang soleh, anugerahi aku anak yang soleh. Di usia yang sudah menua, belum dikaruniai putra, terus berdoa. Kemudian fabasyarnahu bigulamin halim. Allah berikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak bernama Ismail. Tetapi ketika sudah usia balagosa'yu, sudah usia agak remaja, itu disuruh untuk disembelih coba. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sembelih putramu. Itu ketaatan kan, harus menuruti perintah Allah. Ada pengorbanannya nggak, bunda-bunda? Ada. Harus menyembelih putra, bayangin itu. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya bulan, inni ara fil manam anni azbahu. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Fangdur ma tara. Bagaimana pendapat? Ini jawaban anak yang saleh, Bunda Dian. If al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan saja wahai ayah itu. Coba kalau kita begitu ke anak-anak kita di rumah ya. Wahai anak-anakku, tadi bermimpi ibu menyembelih kamu. Kira-kira jawaban anak kita gimana, Bu Dian? Kayak sama ya. Itu kata anak kita teh, wahai bunda, tadi malam pun aku bermimpi menyembelih bunda. Saling sembelih gitu. Artinya pengorbanan, ya. Makanya kalau kita berkurban Bunda Kemala dengan kambing, nggak ada artinya. Ketika Nabi Ibrahim itu disuruh berkurban menyembelih putranya, betul? Iya. Maka kita malu kepada Nabi Ibrahim kalau kita tidak berkurban. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, mau. Kita hanya sebagian kecil dari harta kita untuk dikurbankan, masa kita tidak mau? Nah begitu. Ya, kadang kita tuh kalau nyari kambing, Bunda Dian, cari tanya-tanya mana yang lebih murah bisa ditawar. Bukannya cari lebih mahal ya. Padahal kata Allah kan, kenapa disebut dengan kurban? Karena ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa hewan yang kita sembelih itu disebut dengan udhiyah? Karena disembelihnya di waktu duha. Kenapa disebut dengan kurban? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kenapa binatang yang disembelih tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan budnan? Karena harus gemuk. Karena harus yang bagus. Bukan yang kurus, bukan yang berpenyakit. Yang diobral gitu ya. Kan kata Nabi nggak boleh kan yang telinganya rusak kan, yang matanya ini itu kan nggak boleh gitu, itu sembelih kan begitu. Harus yang budnan, harus yang terbaik. Tapi kadang kita Bunda ya beli iPhone 25 juta merasa tidak mahal. Tapi untuk nyari kambing yang 4 juta terasa mahal sampai ditanya terus keliling cari yang murah gitu ya.
sampai nggak jadi apa kurbannya. Makanya hewan kurban itu disebut 3. 1 udhiyah, 2 kurban, 3 budnan. Itu nama istilah untuk binatang yang kita sembelih tanggal 10 Zulhijjah di hari nahar, atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Jadi kalau ibu-ibu tidak berkurban tanggal 10, boleh kok tanggal 11-nya, boleh tanggal 12-nya sampai tanggal 13. Tanggal 10 disebut dengan hari nahar, tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Itu boleh kita menyembelih kalau tidak menyembelihnya di tanggal 10. Tapi kata ulama, jangan berkurban tanggal 10, 11, 12. Mohon maaf. Jangan berkurban tanggal 11, 12, 13 dengan alasan cari yang lebih murah. Karena sudah lewat tanggal 10. Begitu ya. Usah, tapi nanti aja kurbannya tanggal 12 Zulhijjah kan hari tasyrik. Kenapa gitu? Biar dombanya sudah murah. Nah itu jangan. Iya, harganya udah murah, Udah agak turun kan begitu. Nah, kalau misalnya alasannya syar'i boleh, tapi kalau alasannya karena ingin jatuh murah, masa buat Allah berkurban kita cari yang murah-murah kan begitu ya? Kan dari sekian ratus juta miliar harta kita, kan Allah cuma minta tidak banyak kan? Kenapa kita tidak bisa? Padahal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya malu kepada Nabi Ibrahim kalau kita tidak berkurban. Nabi Ibrahim menyembelih putra saja ya, mengiyakan, hanya kita untuk menyembelih kambing kita tidak bisa, ya, begitu. Ini pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk melaksanakan perintah Allah, pengorbanan harus menyembelih putra. Kemudian ayah bunda-bunda, kita lihat Al-Qasas ayat 7. Sebuah ketaatan membutuhkan jiwa-jiwa pengorbanan. Maka lihat di surat ini Al-Qasas ayat 7, ada seorang perempuan yang sedang gelisah, sedang resah, sedang terluka dan sakit hati, dan sedang bersedih dengan sedih yang begitu mendalam karena ketika dia melahirkan seorang putra, putranya harus dibunuh atas instruksi presiden ketika itu. Ya. Presidennya bernama Fir'aun. Ya kan? Penguasa, ya. Penguasa ya. Penguasa ketika itu namanya Fir'aun yang menguasai setengah dunia itu ya. Kenapa? Karena dia bermimpi akan digulingkan oleh seorang laki-laki, maka dia menyuruh semua anak laki-laki harus dibunuh itu. Dan perempuan ini melahirkan anak laki-laki. Kebayang nggak bagaimana perasaannya itu? Kesedihannya, ya, kegelisahannya. Tetapi apa kata Allah kepada si ibu ini? Fa'alqihi fil yami, lemparkan anak itu ke sungai. Oh. Coba, berat gak bunda-bunda perintahnya? Kata Allah lemparkan itu ke sungai. Berat gak perintahnya? Berat. Harus melemparkan anak ke sungai. Secara logika, kalau melemparkan anak ke sungai, apa yang terjadi, bunda-bunda? Hanyut. Mati kan, tenggelam gitu. Iya. Tidak ada logika lain yang bisa kita terima ketika menghanyutkan anak kecuali dia akan tenggelam atau dimakan binatang begitu. Iya kan? Pertanyaannya, si perempuan ini melaksanakan tidak? Melaksanakan. Pengorbanannya besar enggak, Bunda? Besar sekali. Masya Allah ya. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran, orang-orang yang berkorban kepada Allah, orang-orang yang bertaat kepada Allah, pengorbanannya besar. Tidak sebesar yang kita lakukan. Makanya kita malu ya Bunda Hani, kalau kita ini malas bertaat kepada Allah. Kenapa? Karena pengorbanan yang kita lakukan tak sebesar dengan orang-orang yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ibrahim harus menyembelih anak. Perempuan ini harus menghanyutkan anak di sungai. Coba perintah sekarang kita begitu enggak? Enggak. Makanya kita malu kalau kita ini agak rudet ya kalau disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Secara logika,
menghanyutkan anak di sungai, apa yang terjadi? Ya meninggal. Tapi perempuannya melakukannya tidak. Melakukan. Karena apa? Coba Bunda. Inilah hebatnya iman perempuan ini. Satu rumusnya. Dia yakin bersama Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu kaidahnya. Kenapa Nabi Ibrahim itu bersedia menyembelih putranya? Karena dia yakin bersama Allah segalanya akan baik-baik saja. Itu rumus ayah bunda-bunda yang bisa kita dapatkan dari kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang pengorbanan Ibrahim, tentang pengorbanan Musa kan, yang menghantarkan anaknya ke sungai. Maka siapapun yang ingin hidupnya baik-baik saja, jangan pernah jauh dari Allah. Karena bersama Allah segalanya akan baik-baik saja. Tidak ada logika yang bisa kita terima ketika menghanyutkan anak kecuali mati. Tapi dia yakin yang memerintahkannya adalah Allah, dan ketika yang memerintahkannya Allah, semuanya akan fine-fine saja itu. Hebat ya Bunda Dian ya. Insya Allah itu. Coba kita lihat di kisah Yusuf ayat 33. Di kisah Yusuf ayat 33 kita lihat di sini Bunda. Jadi Yusuf itu digoda oleh perempuan, ya kan? Untuk melakukan sebuah perzinahan ya. Yusuf tidak mau maksiat kan begitu, tidak mau lakukan itu kan? Ya. Ada pengorbanannya enggak? Ada. Pengorbanannya apa Bunda Dian? Iya, dia nanti diusir Kata Yusuf, penjara lebih baik bagiku daripada aku harus memenuhi ajakan dia. Itu pengorbanan Yusuf, siap masuk bui ya, siap masuk penjara untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk tidak berbuat perzinahan itu. Ya enggak? Penjara lebih baik bagiku daripada aku harus menuruti keinginan dia kan begitu ya. Itu pengorbanan yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Ya, Masya Allah bunda-bunda. Kemudian bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba apa bedanya kita dengan Yusuf bunda-bunda alaihissalam? Kalau Yusuf ganteng, kalau kita tidak, itu sudah jelas ya. Itu nggak usah ditanyakan lagi lah itu. Apa persamaan kita dengan Yusuf? Karena ada persamaannya, ada perbedaannya ya. Persamaannya adalah sama-sama mengakui adanya Allah. Itu yang pertama. Sama-sama meyakini adanya Allah. Kita meyakini adanya Allah, Yusuf pun meyakini adanya Allah, ya kan? Gitu. Memang ada gitu orang yang tidak percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Allah? Tidak ada. Kenapa? Ada. Karena tidak ada Bunda. Karena kata Allah dalam Al-Quran, setiap bayi yang dilahirkan itu membawa fitrah, membawa akidah, membawa tauhid. Makanya sebelum kita lahir, terjadi perjanjian dulu kan dengan Allah. Alastu birabbikum. Kita jawab apa? Qalu bala syahid. Nah, itu sudah hafal semua ya. Makanya tidak ada yang dilahirkan itu tidak percaya. Yang ada adalah orang yang mengingkari hatinya untuk percaya Allah. Ya kan? Makanya kata ulama, tidak ada yang tidak percaya Allah. Yang ada adalah kapan waktunya dia akan percaya. Fir'aun itu sebelum ditenggelamkan, dia mengaku Tuhan. Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan. Tetapi ketika akan ditenggelamkan, dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya adanya Tuhan. Ya kan? Fir'aun sebelum ditenggelamkan mengaku Tuhan, tetapi ketika ditenggelamkan mengakui adanya Tuhan. Jadi yang ada itu kapan dia akan percaya kepada Allah. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, bunda-bunda, persamaan kita dan Yusuf apa? Sama-sama mengakui adanya Allah. Ya. Pertanyaan saya kepada bunda-bunda, apakah iblis mengakui adanya Allah?
Ya mengakui. Mengakui ya. Sampai-sampai Iblis bilang apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku. Kan itu kata Iblis. Berarti Iblis itu yakin Allah tuh ada, Allah tuh menciptakan. Sama-sama seperti kita. Percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya? Kita dan Yusuf itu bedanya, Yusuf itu merasa ma'adallah. Dia bilang gitu ya, Allah itu dekat sehingga dia tidak bisa berbuat maksiat. Sementara kita kadang mudah berbuat maksiat karena kita merasa kadang Allah itu jauh. Ya kan, apa yang menyebabkan orang itu mudah berbuat maksiat? Karena perasaan Allah itu merasa tidak melihat. Coba Bunda Hani, kalau kita kuatkan perasaan di dada kita, Allah itu maha melihat semua perbuatan kita. Kira-kira kita mudah nggak berbuat kehilafan? Tidak. Apa yang bikin orang itu mudah berbuat hilaf, berbuat maksiat? Karena perasaan itunya lemah, ya kan? Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita boleh nggak berbuat maksiat, Bunda-bunda? Enggak boleh. Boleh, kata Hasan Al-Basri, dengan syarat Bunda cari tempat yang Allah tidak lihat. Nah itu gimana? Nah itu Bunda Hani ya. Bunda Hani, kapan kita berangkat umroh lagi, Bun? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Nah ini boleh, silakan kita berbuat maksiat, cari tempat yang Allah tidak lihat. Ustadz di mana? Jangan tanya ke Ustadz. Ustadz nanti bingung. Karena tidak ada tempat kecuali Allah itu melihat. Kenapa? Karena kata Al-Quran, nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Betul kan? Aku lebih dekat kepadamu melebihi urat nadimu. Coba bunda-bunda, ada nggak di antara kita yang jauh dengan urat nadinya? Nggak ada. Karena urat nadi itu kan sumber kehidupan. Kalau orang tidak ada urat nadinya, ya udah meninggal kan? Tetapi Allah bayangkan, aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Saking apanya? Saking Allah itu betul-betul dekat bersama kita. Perasaan kedekatan itu, Bunda Hani, itu bikin orang tenang bersama Allah, bikin orang bagus ibadahnya karena senantiasa dilihat oleh Allah, juga membuat orang itu tidak leluasa dan tidak mudah berbuat maksiat itu. Karena Allah yang melihat. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Penjara lebih baik bagiku daripada aku harus melakukan yang diminta oleh perempuan tadi kan, yang membujuknya, yang merayunya, yang mengancamnya, bahkan memaksanya itu. Apa bukti Yusuf dipaksa, bunda-bunda? Bajunya yang robeknya di bajunya robek kan gitu di sebelah belakang ya. Kalau laki-laki sekarang robeknya di mana, Bunda Hani? Jangan di belakang lah, sama-sama soleh insya Allah ya. Berarti memang untuk taat kepada Allah membutuhkan pengorbanan ya, bunda-bunda. Jamaah haji sekarang pengorbanannya besar kan, waktu, tenaga, biaya. Yang di Indonesia, di tanah air juga ada pengorbanan, kita harus menyembelih hewan dengan uang yang kita punya. Itu pengorbanan. Maka siapa yang ingin mengindahkan ketaatan kepada Allah harus memiliki jiwa pengorbanan, jiwa-jiwa berkorban, bukan korban perasaan ya, jiwa-jiwa berkorban. Harta kita, waktu kita, tenaga kita. Karena itulah sebagai bahan dasar kita bisa melakukan ketaatan. Boleh ngutang nggak, Ustaz? Ya? Boleh ngutang nggak? Katanya kan pengorbanan juga ngutang. Boleh, asal nanti dibayar. Oh, takutnya Iya, nanti kan? kalau ini ntar aja bayarnya, tapi sekarang karena mau haji, mau kurban, ngutang dulu deh gitu. Boleh. Nah, makanya kita mari sedikit pikirnya ya. Contoh, jangankan untuk kurban loh Bunda. Kita punya uang untuk haji, jangan dulu haji kalau kita punya utang. Apalagi buat kurban. Karena haji itu wajib, kurban itu
Sunnah. Sunnah. Untuk yang wajib saja jangan dulu kalau kita punya hutang, apalagi untuk kurban. Makanya yang paling penting dan paling prioritas kita lakukan adalah bayar dulu. Nah itu Bunda ya. Nah, hukum yang kedua, boleh nggak kita berkurban dan berhaji dari hutang? Nah begitu ya. Apa alasannya kata ulama? Kalau alasannya nanti sebentar lagi saya punya uang loh. Cuma memang tidak bisa bulan sekarang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita belum bisa memprediksi kapan bayarnya dan sebagainya, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Kenapa? Karena yang haji dan yang kurban itu dituntut oleh Allah yang man wajada sa'atan, yang punya keberlimpahan atau punya uang. Kalau belum, maka belum dituntut, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah itu. Gitu ya Bunda ya. Baik. Ini ya bunda-bunda yang dirahmati Allah. Mencoba kalau kita baca Al-Quran ada pengorbanan tidak? Iya betul. Ada. Pengorbanan waktu, pengorbanan kita harus membaca, pengorbanan mata yang lelah, cangkel ya, Tunduh kalau itu. Ada banyak loh. Makanya untuk ngaji saja ya. Ini kajian sampai Salsabila itu per pekan per bulan, Bunda Dian Bundahan. Per pekan. Per pekan kan? Ya. Ini pengorbanan luar biasa, Bunda. Pengorbanan kita meninggalkan keluarga ya beberapa jam, meninggalkan kesibukan, meninggalkan pasangan, meninggalkan banyak gitu untuk berkorban. Maka belajar dari Ramadan dan Zulhijjah ini satu kaidah yang harus kita bangun. Kalau ingin hebat ketaatan kita, maka besarkan jiwa-jiwa berkorban kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah kita lihat, coba bunda-bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Lihat hadis ayat ini. Surat Al-Imran ayat 92. Ayat ini saya punya kisah menarik dari Ibnu Umar ya. Karena Ibnu Umar itu ketika membaca ayat ini dalam sholat Isya, Al-Imran 92, itu langsung fa'asyara biyadihi ilaiha. Langsung memerdekakan hamba sahayanya ketika sedang dalam keadaan sholat. Jadi Ibnu Abbas itu Ibnu Umar itu sholat Isya, Bunda Dian ya, Bunda Hani, Bunda Kemala itu baca Ali Imran dari ayat pertama sampai ke 92. Coba kalau kita lagi sholat baca Ali Imran dari ayat pertama sampai ayat ke berapa? Kan kalau Ibnu Umar sampai ayat ke 92 itu. Kalau kita kan dari ayat pertama sampai ayat kedua. Tapi insya Allah kalau seluruh pengurus MT Salsabila sudah hafal Quran semua ya Bunda Dian ya. Masya Allah. Ya, insya Allah. Ya, amin. Rob, insya Allah ya. Baik. Nah ketika Ibnu Umar itu sholat, sholat Isya, baca surat Ali Imran, sampai ke ayat ini, kamu tidak akan masuk surga sehingga menginfakkan apa yang kamu cintai. Kan begitu. Kemudian Ibnu Umar mengisyaratkan kepada hamba sahayanya untuk memerdekakannya. Pak tako ilaiha, memerdekakannya. Jadi beliau itu memerdekakan hamba sahaya dalam keadaan sedang sholat. Coba saya tanya bunda-bunda, kenapa Ibnu Umar memerdekakan hamba saya dalam keadaan sholat? Bisa nggak habis sholat? Bisa. Tapi kenapa dilaksanakannya pas ketika sholat? Ya sedang berdialog dengan Allah soalnya. Allah lagi tidak gitu misalnya berdialog. Kan ya udah aja lah habis sholat aja lah begitu ya kan bisa habis sholat bebaskan gitu. Ini udah dalam sholat. Karena begini ya bunda-bunda, sahabat-sahabat Rasul itu punya 3 keistimewaan. Yang keistimewaan ini sulit kita temukan di umat Islam sekarang. Ada berapa? 3 keistimewaan. Ada 3 keistimewaan para sahabat Rasul itu yang kita sulit temukan di umat Islam sekarang. Makanya mereka itu sebaik-baik generasi kan, sebaik-baik generasi yang pernah hadir di muka bumi ini yaitu generasi para sahabat. Kenapa disebut dengan generasi terbaik? Karena memiliki 3 keistimewaan yang tidak kita miliki dan kita tidak temui di umat Islam sekarang. Yang pertama, ayah bunda-bunda adalah
idza kanu ahabbu syai'an ya ja'aluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau mereka memiliki sesuatu yang paling dicintai di kehidupan ini, mereka berlomba-lomba dihadiahkan untuk Allah. Itu yang pertama. Idza kanu ahabbu syai'an ja'aluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memiliki sesuatu yang dicintai di kehidupan ini, berlomba-lomba, bersegera untuk dihadiahkan untuk Allah. Ini yang kadang sulit kita temukan di era sekarang lah, bunda-bunda ya. Contoh Abu Thalhah. Abu Thalhah ini kan datang kepada Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Memang beliau itu beruang ya. Beruang itu punya uang. Kalau kita panda. Kalau beliau mah jet set ya atau miliarder lah gitu. Ya Rasulullah, saya orang kaya di Madinah. Dan kekayaan terbesar saya yang paling saya cintai adalah kebun kurma. Itu hektaran, bunda-bunda. Ya di antara kekayaan yang dimiliki oleh Abu Thalhah ini adalah yang paling dicintai apa? Kebun kurma, Bayroha namanya. Kebun kurma yang sangat luas. Apa kata Abu Thalhah? Aku ingin kebun kurma ini saya sedekahkan untuk Allah. Itu global begitu sekalian. Karena memang berkorban, karena bersedekah itu harus yang terbaik, bukan yang sudah tidak terpakai. Itu ya. Itu Abu Thalhah. Kira-kira di kita seperti ini enggak, bunda-bunda? Kalau ada yang paling disukai di kehidupan ini, kita sedekahkan bagi Allah itu rame-rame. Ada di kita? Saya yakin MT Salsabila ini sama seperti Abu Thalhah insya Allah ya. Berlomba-lomba menyedekahkan yang terbaik yang kita miliki, kita cintai itu. Kenapa? Karena ayatnya orang tidak akan pernah ke surga sehingga dia menginfakkan dari apa yang mereka cintai di kehidupan. Jadi rumus berinfak itu Bunda Hani yang terbaik, bukan yang tidak terpakai. Ya. Yang terbaik bukan yang tidak terpakai. Nah ini rumus pertama atau keistimewaan pertama yang dimiliki para sahabat Rasul. Kalau memiliki sesuatu langsung dihadiahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah, Abu Dahdah, Abu Bakar, termasuk Rasulullah loh Bunda. Rasulullah itu kan ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, wajah kamu seperti sakit. Coba apa kata Rasulullah ketika itu? Wahai Ummu Salamah, aku sedang tidak sakit. Aku hanya ingat kita punya uang 700 dirham dan belum sempat kita berikan kepada yang lain. Ya Rasul itu punya uang pun belum diberikan kepada yang lain. Rasul seperti sakit itu. Indah enggak? Kenapa? Karena kebahagiaan orang beriman itu kalau sudah membahagiakan itu. Ya. Itu kebahagiaan itu. Ya Rasulullah itu tidak bahagia ketika belum bisa membahagiakan. Bunda-bunda seperti Rasul nggak gitu ya? Ada uang belum kita berikan terus kita teh rudet gitu ya, galau gitu, sama nggak? Cicing wae. Iya. Bunda teh diam di rumah terus ya. Kayak sedih, kata suami, Bunda kenapa sedih? Ayah, Bunda tuh ingat punya 10 tas, tapi belum sempat diberikan oleh kepada yang lain, sama seperti itu pun. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kenapa para sahabat itu sebutin generasi terbaik, bunda-bunda? Karena memiliki keistimewaan yang kedua ini, yang sulit kita temukan di umat Islam saat ini. Apa keistimewaan yang kedua, bunda-bunda? Selalu bertanya kepada Rasulullah tentang amal terbaik. Coba bunda lihat di dalam banyak hadis. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Ayul a'mal afdal. Ayul a'mal khair. Banyak sekali gitu ya. Ya Rasulullah, apa amal yang paling Allah cintai? Apa amal yang paling utama? Apa amal yang paling terbaik? Kenapa para sahabat senantiasa mencari amal terbaik?
Itulah hebatnya iman mereka, seakan-akan tidak cukup dengan amal soleh biasa. Itu bunda-bunda. Kalau kita kan asal beramal, ya kan? Yang penting kita beramal soleh begitu ya. Para sahabat enggak, selalu pengen menemukan amal terbaik, seakan-akan tidak cukup dengan amal biasa. Kalau kita, yang penting kita beramal soleh, dan alasan yang penting ikhlas, gitu ya. Nah ini bunda-bunda ya, masya Allah. Dan terakhir bun, ini keistimewaan para sahabat yang sulit kita temukan saat ini. Tadi yang pertama apa? Mereka kalau menemukan sesuatu yang terbaik disedekahkan, dihadiahkan bagi Allah. Yang kedua, selalu bertanya kepada Rasul tentang amal-amal yang paling Allah cintai. Ya, masya Allah. Mereka itu betul-betul akan terasa puas kalau sudah menemukan amal-amal soleh terbaik. Karena seakan-akan tidak merasa puas dengan amal-amal soleh biasa. Yang kalau kita mah yang penting kita beramal soleh saja. Yang penting ikhlas. Kan begitu. Yang ketiga bunda-bunda. Yang ketiga. Apa keistimewaan para sahabat itu? Yang ketiga adalah kalau punya dan menemukan momentum untuk beramal soleh, tidak pernah dilambat-lambat. Tidak pernah tidak pernah dinanti-nanti, langsung dilakukan. Seakan-akan tidak punya lagi menit setelah itu, jam setelah itu. Ketika mereka menemukan momentum kebaikan, langsung dilaksanakan dan tidak menunggu-nunggu lagi. Ya. Makanya wajar kan Ibnu Umar ketika sholat langsung membebaskan hamba sahaya bunda dia. Wajar kan? Kenapa? Karena para sahabat itu kalau sudah menemukan gagasan kebaikan, langsung dilaksanakan. Tidak menunggu-nunggu itu, tidak ditunda-tunda. Kenapa? Karena mereka yakin menit kedua, ketiga setelah itu tuh bukan milik kita, itu milik Allah. Ya kan? Hari besok milik kita, milik Allah, bunda-bunda. Milik Allah. Milik Allah, dan belum tentu usia kita sampai besok, betul nggak? Belum tentu itu. Karena usia itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hebatnya para sahabat. Kalau kita, ibu sudah subuh, nanti saja ya. Ibu sudah asar, nanti saja ya. Ya, padahal para sahabat kalau menemukan gagasan kebaikan itu, misalnya sekarang ayo bunda-bunda, ayo kita berkurban. Nanti tahun besok aja. Belum tentu tahun besok kita masih ada. Betul? Rasul bilang apa kepada para sahabat? Shollu sholatan muwadda'in. Sholatlah Anda seakan-akan itu sholat terakhir yang akan Anda lakukan. Ini gagasan tentang Ibnu Umar ya bunda-bunda ya. Yang kenapa beliau membebaskan hamba saya dalam keadaan sholat, padahal bisa dilaksanakan setelah sholat. Itulah hebatnya sahabat-sahabat Rasul. Kalau menemukan sebuah ide kebaikan tidak pernah diengke-engke atau apa ya engke bahasa Indonesianya, ini nanti ditunda-tunda, langsung dieksekusi itu. Terus saya hari ini mau bersedekah, sedekah bunda. Kenapa? Gagasan-gagasan kebaikan itu hidayah loh. Saya ulang ya, kalau kita menemukan gagasan kebaikan harus langsung dieksekusi karena itu hidayah dari Allah. Saya besok mau tahajud laksanakan. Jangan dinanti-nanti. Belum tentu nanti-nanti itu kita masih punya waktu. Betul? Saya mau kurban tahun ini. Saya mau laksanakan ya bunda-bunda. Ya. Ada yang hari ini langsung ingin bunda-bunda program apa gitu. Laksanakan itu. Misalnya MT Salsabila hari ini mau bagi-bagi sembako. Ayo laksanakan. Karena belum tentu besok lusa kita masih punya waktu kan. Karena semuanya milik siapa? Milik kita, milik Allah. Milik Allah. Baik. Coba berinfaklah dengan apa yang kamu cintai. Pengorbanan bukan ayah bunda? Pengorbanan. Ya. Makanya tak mungkin kita bisa berinfak kalau kita tidak mau berkorban dengan harta kita. Tak mungkin kita mau ibadah kalau kita tidak berkorban dengan waktu yang kita miliki. Gak mungkin kita ngaji kalau kita tidak mau berkorban dengan waktu, tenaga yang kita miliki. Semuanya membutuhkan apa? Pengorbanan. Ini kaidah pertama Bunda Hani ya.
belajar dari Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan bulan pengorbanan dan Dzulhijjah Ramadan bulan ketaatan, Dzulhijjah bulan pengorbanan. Pengorbanan. Harus ada yang kita korbankan dalam hidup ini kalau mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Paham bunda-bunda ya, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah kedua, bunda-bunda. Tadi kaidah pertama, ketaatan itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Nah, kaidah kedua, Ramadan bulan ketaatan, Dzulhijjah bulan pengorbanan. Kaidah pertamanya, ketaatan membutuhkan pengorbanan. Kaidah keduanya, Bunda Kemala, atadhiyah tazribul barokah. Pengorbanan membawa kepada keberkahan. Jadi ketaatan membutuhkan pengorbanan, pengorbanan membawa kita Kepada membawa kita kepada keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah pengorbanan untuk membangun ketaatan. Maka siapa yang ingin barokah hidupnya, maka dia harus berkorban untuk Allah untuk membangun ketaatan. Kan kita suka begini ya, Bunda Hani ya. Semoga ya Allah, semoga rumah tangga saya barokah, semoga umur saya berkah, semoga rezeki saya berkah. Kita suka bilang begitu kan setiap hari, Bunda Dian ya. Iya. Dari mana berkah itu? Berkah itu dari ketaatan, bunda-bunda. Kalau ingin rumah tangga kita barokah, jadilah pasangan yang taat sama Allah. Gak mungkin ada rumah tangga yang berkah kalau suami istrinya tidak menjadi orang-orang yang soleh. Gak mungkin. Karena keberkahan itu datang dari ketaatan. Ayah bunda lihat surat Al-A'raf ayat 9. Ayat berapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Al-A'raf ya, sebentar. Tentang keberkahan itu, walau anna ahlal qura, sebentar. Walau anna, ayah bunda lihat Al-A'raf ayat 96. Itu sumber keberkahan ayah bunda. Kalau ingin usia kita barokah, kalau ingin harta kita barokah, kalau ingin rumah tangga kita barokah, kalau ingin pekerjaan kita barokah, ya. Berkah ya. Kalau dalam bahasa kita kan berkah, dalam bahasanya barokah. Apa arti berkah? Itu bukan badan yang memelar ya, itu berkah ya Bu ya. Berkah. Coba lihat Al-A'raf 96 Bunda Dian. Itu kunci rahasia terbesar mengungkap sebuah keberkahan. Lihat ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu, terus wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi. Tuh, gitu. Ya, udah segitu Bunda Dian. Jadi kalau orang itu beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan yang datang di langit dan di bumi. Jadi kunci berkah itu taat, dan orang tak mungkin taat ketika dia tidak mau berkorban. Ustadz, bagaimana supaya harta saya itu barokah? Jadi kuncinya apa, Bunda? Taat. Pakai harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Sedekah, infak, wakaf, ya begitu. Itu pakai dalam ketaatan. Gak mungkin ada harta yang barokah kalau kita tidak dipakai dalam ketaatan. Apakah bunda-bunda ingin usianya barokah? Ingin. Bagaimana caranya? Pakai usia itu disibukkan dalam ketakwaan. Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Maka jangan pernah bermimpi mendapatkan keberkahan kalau kita tidak melakukan ketaatan. Ustadz, saya pengen anak-anak saya itu menjadi anak-anak saya tuh pengen punya keturunan yang barokah. Maka didik keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Gitu. Ya. Bukan Ustadz, namanya soleh ya.
Iya boleh Bunda namanya sholat juga, tapi bukan karena nama ya begitu. Ustadz pengen rumah saya barokah, pakai rumah itu dalam ketaatan kepada Allah. Sob, jadikan rumah itu bukan sekedar tempat. Kan begini Bunda, ini persepsi. Menurut Bunda itu rumah itu tempat apa? Kan kita habis rumah itu tempat nonton, tempat makan kan, tempat istirahat. Rumah bagi umat Islam itu bukan itu. Rumah bagi umat Islam itu adalah tempat kita bersama membangun ketaatan dengan orang-orang tercinta. Itu namanya rumah. Rumah itu bukan sekedar tempat tidur, tempat nonton, tempat apa lagi, Bun? Tempat makan. Tempat makan, tempat galau. Bukan. Rumah itu tempat membangun ketaatan bersama-sama dengan orang-orang tercinta. Itulah rumah yang akan barokah. Kalau rumah hanya sekedar untuk tempat nonton, tempat tidur, tempat makan, nggak mungkin di rumah yang barokah. Betul ya? Baiti janati ya. Nah, yang disebut Baiti Janati itu rumahku surga itu bukan rumah yang harus 10 tingkat. Ya, apalagi tidak ada tangganya, itu tidak janti banget. Tapi rumah yang dibangun dengan bahan dasar bernama ketaatan bersama-sama dengan orang-orang tercinta kita. Wah, itu yang sebutan Baiti Jannati. Bunda-bunda saya tanya, dulu ketika Nabi Ibrahim itu menyimpan istrinya Hajar dan Ismail itu di mana? Tandus. Di tempat yang tandus Bu Hani, ya kan, fi wadi ghairu dzar'in. Di tempat yang tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada buah-buahan. Kenapa Nabi Ibrahim menyimpan istrinya dan putranya di sana? Perintah Allah. Namun lihat Bunda, gara-gara Nabi Ibrahim taat kepada Allah, menyimpan keluarganya di sana, tanah itu berubah menjadi tanah yang paling barokah. Betul? Sekarang ditawafi jutaan orang. Ke depan yang haji itu 10 juta Bunda. Ke depan ini. Nanti akan dimulai 2030. Nanti pemerintah Saudi akan menampung jemaah haji setiap tahun itu 10 juta orang. Sekarang kan baru 3 jutaan ya. Ke depan 10 juta. Tidak pernah sepi tempat itu dari orang-orang yang tawaf. Baik tawaf di Ka'bah maupun di Bin Daud. Ya karena ya, di mall lagi ya, itu. Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita umroh, kita haji itu punya 2 tempat untuk tawaf ya. Di Ka'bah 7 putaran, di Bin Daud sepuasnya. Tawaf dunia akhirat itu. Nah itu. Itu Bunda, makanan berlimpah, buah-buahan apapun ada. Bahkan yang jarang kita temui di Indonesia, di sana berlimpah Bunda. Barokah kalau kita dipakai taat itu. Makanya kalau ingin kantor kita berkah, rumah kita berkah, pakai taat di dalamnya. Pengen kita punya perusahaan yang barokah, sok bikin sebanyak acara-acara ketaatan di dalamnya. Ada ngaji Bunda ya, ada tilawah, ada apa, para pekerjanya itu. Rumah pengen barokah, pakai dalam ketaatan. Nggak mungkin berkah kalau tidak taat itu. Itu tanah yang gersang saja, Bun. Itu dipakai taat, berkahnya luar biasa sampai sekarang. Ya enggak? Saya tanya Bunda-bunda, Nabi Yusuf itu rela kan masuk penjara, betul? Gara-gara ingin taat sama Allah, nggak mau maksiat. Apa setelah itu keberkahannya? Jadi pejabat, terhormat di Mesir, jadi nabi, ditikahkan dengan perempuan yang sangat diinginkan oleh Yusuf alaihissalam. Berkah itu, betul kan? Masya Allah, bunda-bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian misalnya bunda-bunda yang dirahmati Allah, ya, Nabi Musa yang dihanyutkan itu gara-gara taat sama Allah, berkah enggak? Berkah, dipertemukan lagi di mana? Di istana kan? Dengan ibunya, digaji, dibayar, jadi nabi lagi. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana supaya usia saya barokah? Pakai dalam ketaatan.
Ustadz, bagaimana supaya harta saya barokah? Pakai dalam ketaatan sama Allah. So, perbanyak sedekah, perbanyak wakaf, perbanyak infak. Itu berkah buat harta kita itu. Ustadz, saya pengen punya suami yang barokah. Suaminya harus jadi orang soleh. Karena tidak mungkin ada keberkahan tanpa ada ketaatan. Rumusnya apa, Bunda? Tulis, la barokata bila ta'atin. Tidak mungkin ada keberkahan kalau tidak ada dalam ketaatan. Barokatan. Jadi ada dua rumus ya. Satu, la ta'ata bila tadhiyatin. Tak mungkin ada ketaatan tanpa pengorbanan. Yang kedua, la barokata bila ta'atin. Dan tak mungkin ada keberkahan tanpa ada Ketaatan. Ya. Ketaatan. Saya tanya kepada bunda-bunda, apa yang paling kita cari di kehidupan ini? Bahagia atau berkah? Barokah. Berkah. Ayo Bunda Pemi. Kebarokahan, Pak Ustaz. Ada nggak Bun suruhan untuk mencari bahagia? Ada nggak? Nggak Ada. kebahagiaan. Oh, mana? Ada apa dalilnya? Nyari bahagia. Kenapa tidak ada? Karena hidup di dunia ini nggak mungkin bahagia selamanya. Ya. Bunda-bunda lihat di suatu An-Nazm. Annahu adhaka wa abka. Kadang ada cerita hidup kita bahagia, kadang ada cerita hidup kita pun berair mata loh. Itu dunia. Ada episode-episodenya. Ada episode bahagianya, ada episode air matanya, ada episode lapangnya, ada episode sempitnya. Itu Al-Qur'an loh. Makanya kalau ingin bahagia senantiasa jangan tinggal di dunia. Di surga aja. Iya, karena dunia mah nggak mungkin bahagia selamanya kan. Saya tanya bunda-bunda, kenapa menikah? Ustaz, saya pengen bahagia. Jangan nikah. Karena bahan dasar pernikahan itu dua kata Al-Quran. Adhaka wa abka. Ada episode di mana kita bahagia dalam pernikahan. Ada cerita di mana kita pun ada air matanya dalam pernikahan. Nggak mungkin ada rumah tangga samanya bahagia. Itu Al-Quran loh bunda. Makanya salah kalau kita menikah itu untuk bahagia. Doa nikah itu apa bunda-bunda? Doa nikah. Kalau ada yang menikah, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal. Itu mah masuk kamar mandi atuh. Barakallah. Barakallah. Mencari kebaikan. Coba. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahi suka dukamu dalam rumah tangga. Lihat visi Nabi, suka dukamu dalam rumah tangga. Kenapa ada kata-kata duka? Karena Nabi tahu rumah tangga itu bukan kebersamaan penuh kebahagiaan saja, tapi ada di mana pernikahan itu cerita-cerita kita berair mata loh. Nabi paham itu. Nabi paham kenapa kita nggak paham. Ya kan? Betul kan Bunda? Coba doa sapu jagat kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku hasanah. Apa hati hasanah? Kebaikan atau kebahagiaan? Kebaikan. Kebaikan bukan kebahagiaan, Bunda. Apa arti barokah? Bertambahnya kebaikan. Jadi yang paling penting kita cari dalam hidup ini cuma satu, Bun. Barokah itu. Apa arti barokah? Apapun dunia yang kita rasakan, baik lapang maupun sempit, semuanya jadi kebaikan. Bagaimanapun warna rumah tangga kita, baik banyak bahagia maupun banyak air mata, semua jadi kebaikan. Itu yang barokah. Jadi barokah itu apapun warna dan rasa hidup kita, semuanya berlintasan kebaikan. Dan kata Nabi, setiap yang lintasan kebaikan pasti berjurusan surga. Li'annal birro yahdi ila jannah, kata Nabi. Setiap yang berlintasan kebaikan pasti berjurusan surga. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan kita ke surga kecuali hidup yang berkah, hidup yang penuh dengan kebaikan, apapun rasanya, warnanya hidup kita. Betul bunda-bunda? Coba angkat tangan di sini. Siapa yang rumah tangganya bahagia selamanya? Gak ada. Ada kadang kita sedihnya, ada kadang kita tuh agak emosinya, kan begitu kan? Ada kehelnya. Ya udah nggak usah curhat bunda, cukup. Ada. Yang penting semuanya jadi
kebaikan. Bahagia. Dan setiap kebaikan itu berjurusan surga. Kata Nabi kan, al-birro yahdi ilal jannah. Nah, ayah bunda, bunda-bunda yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang penting di kehidupan kita kecuali kita untuk mencari berkah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mendapatkan berkah? Perbaiki ketaatan kita kepada Allah. La ta'ata bila tadhiyatin wala barokata bila ta'atin. Tidak ada keberkahan kecuali kita dan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Paham rumusnya bunda-bunda? Saya ulang kembali ya. Tidak ada keberkahan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. La barokata bila ta'atin wala ta'ata bila tadhiyatin. Tidak ada keberkahan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Jadi bulan Zulhijjah mengajari kita memperbaiki ketaatan agar kita hidup penuh dengan keberkahan. Paham bunda-bunda ya? Baik. Ini banyak rumusnya tuh, tapi saya akan lewat-lewat saja. Kenapa? Karena memang waktunya sudah cukup ya, sudah hampir 1 jam 20 menit. Coba saya tanya bunda-bunda, ngaji ini ketaatan bukan? Ya. Ketaatan. Ada pengorbanannya? Ya. Ada. Siap, itu pasti ada keberkahannya. Dan ternyata dari ngaji ini ada 3 hadis yang menginformasikan kepada kita 5 keberkahan dari ngaji. 1 kata Nabi, anjalallahu sakinah. Allah akan berikan hidup penuh dengan ketenangan. Hadis Muslim. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah. Hidup kita akan dicucuri kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khafatil malaikah. Malaikat akan senantiasa menaungi kita. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Nama-nama kita akan terus dibanggakan oleh Allah di penduduk langit. Dan yang kelima, sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Kita akan semakin dekat dengan pintu surga. Itulah 5 keberkahan kalau kita senantiasa melingkar iman di pengajian. Penuh dengan sakinah, penuh dengan rahmat, dinaungi malaikat, dibangga-banggakan Allah di penduduk langit, dan semakin dimudahkan kita untuk mendekati pintu surga. Maka tidak cerita keberkahan adalah cerita bagaimana kita membangun ketaatan. Dan nggak mungkin kita bisa membangun ketaatan kalau kita tidak punya jiwa pengorbanan. Itu Bunda Dian. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya begitu gamblang, dan kita juga mendapat banyak masukan untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kita harus melihat juga bahwa di bulan Ramadan itu disitulah kita bulan yang penuh ketaatan, dan di bulan Zulhijjah itu penuh dengan pengorbanan. Seperti itu Ustaz ya. Betul. Jadi mungkin nanti ada untuk yang lain bisa bertanya, silahkan. Waktunya agak cukup lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kalau ada orang Suaranya hilang. Ya. Suaranya hilang. Enggak, orang itu silakan. taat beragama Pak Ustadz, beribadahnya, ibadah semuanya bagus, tetap mencela keberkahan. Jelas nih keberkahan orang itu taat Pak Ustadz, taat beragama, taat beribadah, tetapi kadang-kadang suka berkata misalkan mencela keberkahan orang lain misalnya. Tapi memang itu kehidupannya emang tidak berkah Pak Ustadz. Misalnya ke saudara yang miskin gitu, kita suka berkata yang tidak baik. Nah itu emang kalau menurut saya bukan kenyataan atau tidak Pak Ustadz. Itu memang benar-benar terjadi. Itu gimana ya Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Baik. Baik, pertama kaidah kajian kita hari ini sudah sangat paham Bunda Dian ya.
Jadi memang Ya, kaidahnya itu satu pengorbanan, ketaatan membutuhkan pengorbanan dan pengorbanan itu menghadirkan keberkahan. Keberkahan. Jadi tidak ada keberkahan tanpa ketaatan dan tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan, kan begitu ya. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan kita betul-betul mengajari kita tentang bagaimana cara berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Yuniarti, ini ada orang yang ibadahnya bagus, tetapi misalnya apa tadi habluminanasnya itu jelek. Ini berarti orang ibadah tidak bagus. Karena ibadah itu bukan sekedar habluminallah tapi juga habluminanas. Jangan dikatakan ibadah bagus kalau hubungan dengan orang lain jelek. Karena ibadah itu habluminallah dan habluminanas. Ketika orang hubungan dengan orang lain itu jelek, berarti ibadahnya jelek gitu. Karena ibadah itu bukan sekedar dengan Allah loh. Ibadah itu tidak sekedar vertikal, tapi juga horizontal. Jangan dianggap berhubungan dengan orang lain itu bukan ibadah loh. Jangan dianggap senyum kepada orang itu bukan ibadah. Jangan dianggap ramah, ya, tawadu, orang itu bukan ibadah. Itu ibadah semuanya. Makanya jangan dikatakan ada orang yang ibadahnya bagus ketika hubungan orang lain jelek. Berarti memang ibadahnya jelek. Karena ibadah itu adalah tidak hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Itu Ibu Niati ya. Berarti orang ini memang ibadahnya belum bagus. Kenapa? Masih memisah-misahkan antara ibadah yang sifatnya vertikal dan horizontal. Padahal kita lihat di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang bahagia? Satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Lihat ayat setelahnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang betul-betul tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Terus ayat setelahnya walladzina hum li furujihim hafidh. Terus begitu. Ayat ini indah banget Bunda Dian. Habluminallah, habluminanas, habluminallah. Dia terus diputar sama Allah. Setelah habluminallah, habluminanas. Setelah habluminanas, habluminallah. Terus begitu. Seakan-akan memang Allah mengatakan kepada kita, mukmin yang akan bahagia adalah mukmin yang mengintegralisasikan habluminallah dan habluminanas. Karena dua-duanya itu adalah ibadah. Jangan disangka orang yang tidak baik, orang yang baik kepada sama itu tidak sedang ibadah. Itu ibadah loh. Dan nggak mungkin mendapatkan kebahagiaan ketika ibadah habluminanasnya itu tidak bagus. Makanya kalau orang itu ibadahnya tidak bagus, maka ya tidak akan banyak dapat keberkahan dalam kehidupannya. Maka salah satu pemberkah hidup itu taat kepada Allah dan taat dalam hubungan habluminanas. Kan begitu ya Ibu Niati ya. Maka sekarang pertanyaannya mungkin buat Ibu Niati, ini bagaimana yang ada ibadah habluminallahnya bagus, habluminasnya jelek, kan begitu mungkin pertanyaan tepatnya ya. Ini bagaimana kalau ada orang yang habluminallahnya bagus, habluminanasnya jelek, kan begitu. Maka yang harus dilakukan adalah terus bertolabul ilmi. Tidak mungkin ada orang yang ibadah habluminalnasnya jadi bagus ketika dia tidak ngaji. Karena dia harus tahu apa arti sabar, apa arti tawadu, apa arti ramah, apa arti waro, apa arti juhud. Semua itu dari ngaji. Ya kan, nggak mungkin kita paham itu semua kalau kita tidak ngaji. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada ilmunya Ustaz ya. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, mau nanya. Ya oke, silakan Bu Hani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda Hani. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat umroh lagi bareng. Amin, amin. Amin, amin, zakil khair. Silakan Bun. Ya, mau nanya tentang tadi kan waktu Nabi Yusuf, Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, dan kita di Al-Quran banyak ya. Banyak sekali. Betapa mereka itu yakin bahwa bersama Allah itu semua akan baik-baik saja. Betul. Ya? Artinya Betul. level itu ada kaitannya dengan level ketakwaan kita kepada Allah. Benar nggak Ustaz?
Ya, Tidak hanya level ketakwaan Bunda, tapi level keimanan. ya keimanan, ya maksud saya itu. Betul, Ya. betul. Kan kita nih, saya sendiri maksudnya ya, saya sendiri kan kadang-kadang tuh yang selalu yakin sama Allah semua akan baik-baik saja itu tidak selalu begitu gitu, tidak seperti yang dicontohkan ya. Jadi kadang-kadang ada enggak gitu kan, ragu-ragu gitu, tapi begitu ingat lagi, baca lagi, oh iya yakin. Nah itu bagaimana supaya kita jangan lepas gitu, tetap aja yakin bertambah-tambah gitu ya. Betul, Bunda. Keimanan dan ketakwaan kita mesti ditingkatin gitu ya maksudnya. Ya, betul. Tadi malam misalnya Bunda Hani, saya ngisi dengan salah satu ulama besar di Bandung ya, namanya Sedudi Mutakid ya. Kita ngaji bareng di Hotel Malaka ya. Ada bahasan tentang ini ya, tentang i'timad ilallah, tentang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau aku sampaikan begini Bunda Hani ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang tuh bertawakal pasti berhasil, tidak akan dikecewakan. Tapi kenapa misalnya ada orang yang membangun ketawakan itu tapi tidak berhasil? Itu tuh Allah tahu kadang Bunda ya, dia itu tidak 100%, dia itu masih ada bolong-bolongnya, begitu itu Allah Maha tahu. Karena kadang juga kita betul-betul membangun harapan kepada Allah, tapi juga mesti membuka harapan-harapan ke selainnya kan begitu ya. Kadang Allah juga tahu keseriusan hati kita ya, kebercandaan, ketawakan itu Allah Maha tahu itu ya Bunda. Itu semuanya memang sangat terkait dengan pemahaman keimanan, pendalaman akidah ya Bunda. Makanya bab ketawakalan, bab keyakinan kepada Allah namanya as-sabat ilallah ya. Yakin dengan Allah itu satu materi. Kenapa Bunda? Karena memang kalau orang itu imannya tidak bagus sampai ke tingkat sabat, yakin 100% itu agak susah ya. Masih ada khawatirnya, masih ada apanya-apanya. Kalau Allah Maha tahu kita tidak sungguh-sungguh bertawakal, yakin dan lain-lain kepadanya, selalu ada kita menemukan hal yang tidak sesuai itu. Itu sebetulnya pelajaran dari Allah bahwa kita terus memperbaiki lagi ketawakalan kita, keyakinan kita, keridhoan kita, Bunda ya. Ada orang kenapa? Kan orangnya ridho itu pasti Bunda bahagia loh, dan apapun yang terjadi. Lalu kenapa kita ini mencoba ridho tapi tetap aja bete gitu? Itu ya Bunda Hani ya. Ustaz saya itu sudah coba ridho tapi kenapa tetap rudet, tetap sedih? Padahal ridho itu kan sururul qalbi bi mururul qodoi, bahagianya hati dengan apapun yang terjadi. Lalu kenapa saya tidak bahagia? Karena boleh jadi Bunda keyakinan kita terhadap takdir Allah itu yang terbaik, itu karena kita masih ragu itu. Itu benar tuh yang terbaik suka gitu ya Bun ya. Padahal iman seorang mukmin itu harus sampai ke keyakinan apapun yang Allah takdirkan itu semuanya khair, baik buat kita. Cuma ilmu kita yang kadang kurang bisa menangkap akibat kelemahan ilmu kita tentang kebaikan-kebaikan takdir Allah itu. Jadi kalau kita merasa tidak baik terhadap ketentuan Allah, bukan Allah memberikan takdir yang tidak baik, tetapi kelemahan iman kita yang bisa menangkap, yang belum menangkap kebaikan Allah. Nah itu Bunda mungkin dari sana Bunda Hani, kita agak ragu, benar ini kita yang terbaik kayak gitu. So ada keraguan. Makanya tidak ada pembelajaran terbaik Bun kecuali terus perbaiki keimanan kita, perbaiki ketauhidan kita itu. Karena nggak mungkin ke level ridho, ke level tawakal, ke level yakin, ke level ini ketika iman kita tidak di-upgrade. Itu nggak mungkin sekali. Makanya kenapa bahasan-bahasan akidah menjadi penting ya Bun ya, Bunda Hani. Karena untuk memperbaiki itu semua kan memperbaiki ketawakalan kita, keridhoan kita, kesabaran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu Bun apa ragunya tentang Allah coba? Apapun ujian dari Allah itu lewati dengan sukses semuanya kan? Karena memang kalau bahasa kita mah kalau dibongkar hatinya penuh Allah semuanya gitu. Tidak ada ruang-ruang keselainnya itu. Coba kalau hati kita dibongkar, mungkin banyak ruang-ruang kosongnya ya. Itu bahasa artinya gitu, Bunda. harus ikhlas ya Ustaz ya. Ikhlas. Artinya satu Bunda, perdalam ilmu tauhid kita. Selama itu tidak kita upgrade, maka selama itu juga tidak akan sampai ke level baik tentang tadi itu Bunda ya. Ridho, sabar, tawakal, yakin itu sangat sampai level bagus kalau iman kita tidak terupgrade. Maka mudah-mudahan Bunda Hani ngaji kayak begini itu sesuatu yang urgent. Tidak hanya kita betul-betul menjaga silaturahim, nambah ilmu,
Tetapi yang paling penting kata Yahya bin Mu'ad adalah terus menebalkan iman kita. Ini penting ngaji kayak begini itu. Karena kalau orang nggak begini, sampai kapan dia mau belajar ridho sama Allah? Sampai Sedangkan kapan dia mau belajar tawakal? iman turun naik ya Ustaz ya. Ya Sedangkan makanya imannya harus di-upgrade. Iya. Karena iman itu kata Nabi kan layah kama yalukus saub, cepat lusuh seperti lusuhnya baju. Dan bagaimana cara mengupgrade agar dia tetap kembali bagus? Kata Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minus sa'ah. Kita harus banyak melingkar iman seperti ini untuk ngaji. Itu Bunda Hani ya. Ya. Ini mudah-mudahan pertanyaan dari Bunda Hani memotivasi kita semua, Bunda, sampai ke tingkat bagaimana cara hatinya yakin 100% kepada Allah, pertebal iman kita. Dan bagaimana cara mempertebalnya, terus upgrade keilmuan agama kita. Itu sangat ngecas banget ya, sangat mengupgrade banget tentang level iman kita. Setelah iman bagus, maka level-level yang tadi itu akan kita bisa lalui dengan baik. Itu Bunda Hani, wallahu a'lam bishawab. Ini ada Ibu Tina dulu Iya. sebentar, Mbak Nur, ada Bu Tina kayaknya udah Indul. Nanti setelah itu Mbak Nur ya. Bu Tina dulu silakan menanya. Tina. Assalamualaikum Ustadz Didi. Mangga Tetin. Mau tanya yang soal Nabi Yusuf yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Zulaikha ya, istri perdana itu. Dikisahkan apa iya bahwa Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan wanita yang memasukkan dirinya ke penjara itu? Pengen tahu aja ceritanya. Baik. Nah, jazakillah Teh Tina. Tadi juga kita kajian ya di Hotel Malaka ya tadi malam di Bandung ya. Alhamdulillah Teh Tina juga hadir bersama. Versinya banyak. Makanya saya tidak mengatakan yang ditikahi yang disebut Zulaikha kan. Saya tidak mengatakan itu karena apa? Karena versinya banyak. Kalau kita lihat versi Ibnu Katsir tidak. Kalau kita lihat versi Nadroh Jadidah fi Qissul Anbiya Makhluk iya. Kalau kita lihat beberapa kitab Qissul Anbiya ulama bukan. Jadi sebetulnya memang secara keseluruhan Bunda Tina, saya sih lebih berpendapat kepada mayoritas yang mengatakan bukan. Walaupun ada beberapa ya pendapat-pendapat muakhir ahli sejarah yang mengatakan Yusuf itu ternyata nikahnya dengan Zulaikha. Tetapi itu dibantah oleh banyak ilmu sejarawan yang lain. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan Zulaikha itu menikah sama Yusuf. Tetapi memang perempuan terbaik yang Allah berikan kepada Yusuf ya. Dan itu juga memang tidak bisa dikuatkan secara fakta karena memang banyak pendapat dari para sejarah. Dan Teh Tina, salah satu pembuktian yang paling sulit adalah pembuktian sejarah ya itu. Karena kan manuskrip apa-apa harus betul-betul kita lengkapi. Makanya saya tidak mengatakan demikian Teh Tina, Yusuf itu menikah dengan Zulaikha. Tetapi Zulaikha itu pernah menggoda Yusuf sampai Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Dan Al-Quran Teh Tina tidak pernah mengatakan nama Zulaikha. Nggak ada itu. Coba ibu-ibu di ayat keberapa nama Zulaikha itu hadir dalam Al-Quran. Nggak ada. Allah hanya menyebut Imro'atul Ajiz, istri seorang pejabat. Tidak ada nama itu. Makanya punten Teh Tin, saya sampai hari ini tidak berani mengatakan Zulaikha itu menikah dengan Yusuf. Apalagi dari pendapat banyak sejarawan, banyak yang mengatakan bukan. Ya, dan kita akan mengikuti pendapat yang mayoritas. Itu Teh Tina ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa membuat fakta lebih dalam gitu. Walau alam misal. Maka nuhun Teh Tina. Sekarang Mbak Nur, silakan Mbak Nur. Di mute dulu dinya. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Tadi ya kita sudah banyak memahami bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Betul. Tapi apakah juga itu hukum itu sunnah itu bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk berkurban? Nah itu pertama. Yang kedua yang menyangkut keberkahan. Apakah yang dimaksud apakah dengan ada dikatakan bahwa seseorang itu berkah, bahwa dia itu terhindar dari musibah, tidak pernah sakit, apa tidak apa. Apakah demikian gitu? Betul. Jadi mereka itu dua pertanyaan. Ya, syukur Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Betul-betul akan mengubah mindset kita tentang barokah ya Bunda Nurjanah ya.
Yang pertama terkait dengan apa tadi? Terkait dengan kurban. kurban. Sunnah. Kurban ini pendapatnya ikhtilaf ulama. Ada di kalangan ulama mengatakan sunnah, tapi sunnahnya muakkadah ya Bun. Sama seperti nikah, kan nikah itu sunnah muakkadah loh. Iya. Orang kalau nggak nikah itu rame dibicarain. Tapi kalau orang nggak kurban nggak dibicarain. Padahal sama-sama loh level hukumnya itu ya. Iya. Tetapi juga sebagian mazhab mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena dasar hadisnya kan, perhatikan kalimatnya, man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobanna. Ada taukid di sana. Benar-benar kamu jangan dekati tempat sholat kami kalau kamu tidak berkurban, padahal kamu punya uang, kata Nabi. Itu ancaman keras dari Nabi SAW. Kalau kamu memiliki keluasan rezeki tapi tidak berkurban, benar-benar jangan dekati tempat sholat kami. Itu taukid namanya. Dan dalam kajian bahasa Arab, kalau ada taukid itu penguatan, artinya harus kita perhatikan hukum ini. Makanya wajar kan sebagian ulama kita mengatakan kurban itu wajib. Tapi saya berpendapat memang ke sunnah muakkadah saja. Kenapa? Karena itu pendapat mayoritas. Ibu-ibu, kalau ada sebuah syariat antara wajib dan sunnah muakkadah, ini harus kita perhatikan banget. Ya Bun ya? Gitu. Apalagi saya tanya bunda-bunda, apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari umatku. Ya kan? Makanya orang yang tidak kurban itu bukan sunnah, bukan umat Nabi Muhammad, gitu ya. Walaupun konteks hadis itu tentang bab pernikahan. Kenapa? Karena hukum nikah dan berkurban itu sama, sunnah muakkadah, ya kan? Bukan wajib. Pada akhirnya nanti ada loh yang nikah wajib, ada yang nikah haram kan? Itu turunannya nanti. Tetapi dasarnya memang sunnah begitu. Maka bunda, ini sunnah yang harus kita perhatikan. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW kalau kita tidak berkurban. Ini yang pertama bunda ya, terkait dengan kurban. Tetapi ya tentu saja bunda, itu bagi siapa? Man wajada sa'atan, bagi yang memiliki keluasan. Ya, bagi yang memiliki kemampuan. Kalau yang tidak memiliki kemampuan, maka berdoa kepada Allah supaya memang tahun-tahun ke depan diberikan kemampuan. Ini menarik ya Bun. Apakah yang berkah itu tidak sakit? Tidak, bukan itu bahasan berkah itu. Berkah itu yang sakitnya jadi kebaikan. Berkah itu yang musibahnya jadi kebaikan. Oh Ustadz, alhamdulillah saya mah sehat terus dan saya barokah. Salah. Justru yang sakit jadi kebaikan lah yang barokah daripada sehat yang tidak jadi kebaikan. Betul Bunda? Iya. Kita ulang ya, ya. Karena orang berpendapat, udah Ustadz, alhamdulillah saya mah jarang dapat musibah, jarang sakit, jarang apa, saya mah hidupnya barokah. Bukan itu berkah itu. Apapun warna dan rasa hidup kita jadi kebaikan. Ada nggak yang sehat tidak jadi kebaikan? Tidak barokah. Ada nggak yang sakit jadi kebaikan? Ada. Itulah yang barokah Bunda. Barokah itu kan ziyadatul khairat. Semakin bertambah-tambahnya kebaikan. Maka jangan salah sangka orang yang sakit tidak barokah. Dan jangan salah sangka orang yang sehat itu berkah. Siapa di antara mereka yang jadi kebaikan, itulah yang barokah. Itu Bunda, ini bagus sekali pertanyaannya untuk mengubah mindset ya. Kadang-kadang, Ustaz, saya kayaknya tidak barokah. Kenapa? Bla bla bla. Enggak. Karena barokah bukan cerita tentang keberlimpahan, tetapi tentang bukan kuantitas tapi kualitas ya berkah itu. Bukan cerita tentang keberlimpahan tetapi tentang kebahagiaan, tentang kebaikan, tentang ketentraman, itu barokah namanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, ya, jazakillah juga pertanyaannya Bunda. Siapa lagi mungkin ada umil yang lain masih ada waktu ya Ustaz ya. Boleh silakan Bu. Dipergunakan waktunya. Ada siapa yang ingin bertanya lagi? Sambil menunggu mungkin Ustaz berhubungan dengan yang kita sebentar lagi mau potong mau kurban gitu. Itu kan sudah mulai, kalau yang berkurban itu sudah mulai tidak potong kuku itu kapan? Sunnah ya, itu sunnah Bunda, itu sunnah. Walaupun sebetulnya ulama-ulama itu masih ikhtilaf ya, masih ikhtilaf. Kenapa? Karena itu disamakan dengan yang haji kan. Kalau orang ihram kan nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong apa ya.
Tetapi memang kalaupun kita potong kuku nggak apa-apa, tidak akan jadi. Oh gitu. Saya tidak jadi pahala kurban saya. Kenapa saya potong kuku? Enggak, itu hanya sunnah Soalnya saja. sampai Ya. yang janggut Iya. sampai kukunya panjang-panjang gitu. Karena ada orang kukunya panjang gitu ya. Kenapa? Kan saya mau berkurban. Kario. Padahal kata Nabi kan sunanul fitrah, bagian dari yang harus kita bersihkan itu kan diantaranya ada tadlu atfar, kan potong kuku di hari Jumat. Artinya Bun, sejak tanggal 1 sampai penyembelihan, ini kalau orang mau berkurban itu seperti itu kan, begitu ya. Tetapi itu ulama juga mengatakan itu sunnah saja. Ya. Dan misalnya nanti kalau kita potong kuku itu bagian dari sunnah juga. Makanya jangan gara-gara hadis ini dan menyampaikan hadis yang lain, orang-orang yang akan kurban itu tidak berseka. Berseka itu apa ya namanya? Ya, tidak bersih gitu ya. ya. Tidak pernah gosok gigi pakai sabu, pakai apa, kukunya panjang-panjang, rambutnya gondrong gitu. Kenapa? Iya, Sampai berkurban. Enggak begitu pemahamannya ya. Soalnya selama ini begitu yang didapat, Ustaz. Iya, karena memang kita terlalu tidak fokus satu hadis, tetapi kita tidak melihat juga hadis-hadis yang lain ya pada akhirnya. Jadi kita tidak utuh memahami syariat secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Assalamualaikum. Teh Yuyun. Oh, Teh Yuyun. Silakan Teh Yuyun. Mangga Teh Bunda Yuyun, silakan. Sehat Teh Tina. Alhamdulillah Bunda Yuyun. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kurban. Dimana kalau setiap tahun tuh saya suka giliran, misalnya tahun sebelumnya tuh suami saya, tahun ini saya, kemudian berikutnya anak saya yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi ini udah berlangsung dari awal pernikahan kami, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk pahala sendiri, bagaimana Ustaz mengenai? Karena kan anak-anak tuh belum mampu secara hartanya gitu ya. Ini kan dari secara nisabnya gitu. Betul, Masya Allah Bunda ya. Pertama. Kemudian yang kedua ini saja, Ustaz. Mengenai kurban di sekolah-sekolah, kan kalau di sekolah itu berdasarkan uzunan ya, iuran dari beberapa orang, jadi seperti satu ekor kambing oleh beberapa anak, itu diniatkan untuk sedekah atau bagaimana? Karena ini memang tujuannya untuk melatih anak bisa berbagi atau bersedekah dengan yang lain. Itu aja. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyak jazakillah. Satu, memang ini pemahaman harus kita luruskan ya Bun. Jadi kalau ada satu keluarga itu berkurban, itu sebenarnya akan dapat pahala ya. Jadi bukannya suami saja, istrinya enggak. Karena memang satu kambing satu keluarga ya, itu bisa kita pahami seperti itu. Walaupun mungkin nanti atas nama kan, atas nama bapak siapa, ada siapa, tetapi pada akhirnya satu keluarga akan dapat pahala. Jadi jangan sampai ada pemahaman ketika anaknya berkurban, ibunya, bapaknya nggak dapat, begitu ya. Karena pada akhirnya memang ini satu keluarga, begitu ya, satu kambing itu. Tetapi nanti atas nama, begitu. Boleh aja Bunda untuk dipindah-pindah nama ya, itu untuk melatih jiwa-jiwa ketaatan ya, begitu. Tetapi insya Allah semua satu keluarga akan mendapatkan pahala dari kurban yang kita ini kan. Pertanyaan kedua Bunda Yuyun, boleh nggak satu keluarga itu lebih dari satu kambing? Boleh. Sangat dibolehkan sekali. Misalnya Bunda Yuyun itu keluarganya ada 7 kambing, boleh Bunda? Boleh. Sangat dibolehkan sekali ya, tidak dibatasi. Nggak boleh kan, tidak ini, nggak ada syarat sama sekali. Sebanyak-banyaknya kita berkurban itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar juga. Jadi pemahamannya satu kambing bisa untuk satu keluarga bisa untuk banyak kambing kan? Itu dibolehkan di dalam kajian syariat. Makanya kenapa harus pindah-pindah nama, itu hanya untuk melatih jiwa-jiwa ketaatan. Seperti Fatimah kan pernah menyembelih dan seterusnya kan Bunda Yuyun ya. Itu nggak ada masalah. Ulama sudah menjelaskan itu semua. Jadi ayahnya kurban, istri insya Allah dapat pahala, anak dapat pahala karena itu nanti untuk keluarga ya. Ayah, ibu sekalian belum dapat pahala nih, nggak bisa begitu ya. Walaupun pada akhirnya silakan diganti-ganti nama-nama itu per tahunnya bagus. Ya bagus-bagus kalau setiap orang ya satu kambing ya Bunda Yuyun ya. Pahalanya akan berlimpah begitu. Yang kedua, dalam kajian fikih memang boleh nggak atas nama satu yayasan begitu ya.
ulama itu memberikan banyak pendapat. Satu, memang secara fikih yang disebut kurban itu kambing ya satu ya, kemudian sapi itu 7 begitu. Apakah kalau ada sebuah yayasan itu berkurban sekian kumbang atas nama siswa semuanya, secara fikih bagaimana kan begitu ya, secara fikih begitu. Maka ulama berbagi pendapat. Ada yang mengatakan semua dapat pahala. Pahalanya pahala kurban, pahala sedekah. Dua-duanya dapat pahala. Kurban dan sedekah juga pahala yang sama begitu ya. Maka boleh, jangan sampai gara-gara tidak, ini kan belum, ini kan harus 7 orang, nggak jadi misalnya. Nanti kan justru memotong kita dari kebaikan kan begitu. Saya punya 5 kambing untuk nama sekolah saya. Boleh nggak kita begitu kan? Boleh. Nanti pahalanya bagaimana? Itu atas nama sedekah, atas nama kurban juga, dua-duanya sama dapat pahala. Kenapa? Karena untuk bab ini dua ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan itu tidak termasuk kurban. Karena kurban tetap harus seorang, kan kalau kambing ya, keluarga maksudnya, kalau sapi 7 orang. Ini kalau satu yayasan bagaimana? Insya Allah kalau bersedekah semuanya akan dapat pahala, kan begitu. Pahalanya pahala sedekah, pahala kebaikan, pahala kurban, kata ulama dua-duanya sama berpahala begitu. Maka jangan pernah menghentikan kebaikan-kebaikan kita atas nama syariat yang tadi itu ya. Begitu ya, syukur-syukur misalnya satu yayasan itu banyak yang bisa kita persembahkan sebagai daging kurban, tetapi pada akhirnya semuanya akan dapat berpahala. Pendapat yang kedua, Bunda Yuyun, memang itu disebut sedekah biasa saja. Kan begitu ya? Karena memang tidak memenuhi syariat, satu kambing itu 1 orang, 7 sapi itu 7 orang, begitu tidak memenuhi. Tetapi tetap, walaupun kita tidak mendapatkan pahala kurban, menurut pendapat yang kedua ini, tetap kita pun akan tetap mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu. Itu sih Bunda, kalau kita lihat sejak fikihnya ya, tetap terjadi 2 pendapat. Pendapat mana yang paling kita pegang? Kebanyakan pendapat yang kedua ini. Kan gitu. Makanya nanti kalau ada dalam satu yayasan, tetap atas nama siapa saja yang kurban itu. Nah begitu ya. Karena pada akhirnya fikihnya seperti itu. Walaupun semua yang support terjadinya ketaatan itu akan mendapatkan pahala. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan seperti yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah cukup jelas Bu, itu Tayuyun. Ya udah mau Alhamdulillah. 3 menit lagi. Oke. Ya, baik. Oke, ya ada lagi mungkin kalau Sudah Bunda Dian ya, sudah mau 2 jam, Oke. sudah zuhur. Oke, kalau begitu Mohon izin. Ustaz, kita tutup saja dan juga punten doa bersama juga sambil menutup kayak ini. Baik, Bunda-bunda, kita sudah Silakan hampir ditutup ya. itu sampai 2 jam ya, kurang Ya. 10 menit bersamaan kita dengan MT Salsabila. Mudah-mudahan nanti Bunda Hani, Bunda Dian kita bisa bertemu di ini ya, di offline insyaallah untuk silaturahim. Dan mohon izin Bunda-bunda, hari Jumat saya sudah berangkat ke Tanah Suci bersama Ustadz Wijayanto untuk membimbing jamaah haji. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keberkahan insyaallah. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah seindah-indahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus berikan kami keistiqomahan untuk membangun ketaatan bersama-sama di dunia agar kami punya harapan bisa membangun kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga. Terus berikan kami kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Terus berikan kami kesempatan terbaik ya Allah menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, dan semakin lezat ibadah kepada-Mu. Terus bersamakan kami sampai ke surga-Mu nanti. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan MT Salsabila ini menjadi anugerah terindah dari-Mu ya Allah, yang membuat banyak orang menemukan hidayah, bisa hidup bersama iman, bisa nikmat dalam ketaatan, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama.
Bersamakan kami dan orang-orang kami cintai sampai ke surgamu nanti, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang kami cintai, terutama kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, Ustaz. Selamat menjalankan ibadah haji, Pak Ustaz. Selamat jalan. Selamat jalan, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Allah khair, Ustaz. Doain kita